Inilah saat momen pertemuan sekaligus berpamitan salah satu anggota Askomelin kepada Ketua DPD Kalsel, yaitu CP Amandit Teknik Palangkaraya, dalam rangka mensosialisasikan dan pelaksanaan listrik pintar dan tertib di wilayah Kalimantan Tengah. Pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita memulai melaksanakan dan mensosialisasikan listrik pintar dan tertib di wilayah Kecamatan Antanggalang, khususnya di Desa Gunung Makmur, Bakti Karya, Waringin Agung, dan Mulyo Agung. Kita berterima kasih kepada pimpinan wilayah PLN Kalimantan Selatan dan Tengah melalui Kabag Humasnya telah mempercayakan dan berikan izin kepada kita untuk melaksanakan dan mensosialisasikan listrik pintar dan tertib di wilayah Kecamatan Antanggalang, Kalimantan Tengah umumnya. Dan juga kita berterima kasih kepada Bapak Camat dan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Antanggalang ini telah memberikan kesempatan bagi kita, yaitu kita dari CP Amandit Teknik Palangkaraya di bawah naungan Asosiasi Askomelin untuk partisipasi dan mensosialisasikan listrik pintar dan listrik tertib. Dan juga kita berterima kasih, kami dari CP Amandit Teknik, terima kasih kepada asosiasi kami, Askomelin, yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan atau partisipasi di wilayah Kecamatan Antanggalang ini. Oke, ada beberapa hal yang perlu nanti kita sosialisasikan nanti kepada masyarakat juga. Dan juga kita akan memberikan brosur-brosur, yaitu semacam brosur listrik pintar kepada masyarakat, gitu, agar masyarakat memahami apa itu listrik pintar. Banyak sekali manfaat listrik pintar ini. Salah satunya adalah kendali di tangan para konsumen. Selama ini kita tidak tahu berapa akhir bulan harus kita bayar listrik. Nah, dengan listrik pintar ini kita setiap saat, setiap waktu bisa ngecek berapa yang untuk satu bulan pengeluaran kita bisa mengendalikan sendiri. Adapun keuntungan yang kedua yaitu privasi, terjaga dan bebas kesalah catatan meter. Nah, selama ini kita dicatat oleh para pencatat meter, gitu. Nah, sekarang enggak, kita mengatur sendiri, kita mau beli berapa gitu kan. Terus juga bebas biaya keterlambatan pemutusan listrik. Nah, selama ini yang ada adalah kita keterlambatan, terus kita diputus oleh pihak PLN karena kita keterlambatan bayar listrik. Nah, sekarang tidak. Sekarang kita yang mengatur. Kapan kita ada uang, kita beli pulsa untuk menambah daya pulsa punya kita. Gitu. Terus nilai pulsa yang harus dibayar, dibeli itu bervariasi. Minimal 20.000, maksimal 1 juta. Nah, jadi tergantung daripada kita, kemampuan kita. Ada uang berapa kita saat ini untuk membeli, atau kita mau mengeluarkan pengeluaran kita dalam 1 bulan ini berapa, itu tergantung kita. Nah, itulah kemudahan-kemudahan daripada listrik pintar. Adapun yang kedua yaitu kita mensosialisasikan dan melaksanakan listrik tertib. Listrik tertib itu adalah masyarakat tidak tahu bahwa apa bahaya listrik kalau kita pemasangannya tidak secara standar teknik yang benar,
dan juga material yang benar. Nah, di sini kita mensosialisasikan dan juga sekalian melaksanakan kepada masyarakat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada untuk menghindari sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, selama ini kita melihat di mana-mana di kota maupun di desa tidak terpilih dimanapun tempatnya, yaitu semacam PJU, penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum itu banyak sekali kita temukan mereka pencantolan, pengonekan yang tidak sesuai aturan PLN dan tidak diizinkan daerah tidak diizinkan oleh PLN. Contoh, masing-masing ada mencantol di tiang listrik untuk penerangan jalan umumnya di wilayah mereka, dan juga pencatolan di atas rumah gitu loh, yang tidak seizin oleh PLN dan tidak standar. Nah, sekarang kita melaksanakan pemasangan instalasi di dalam rumah, plus kita berikan penerangan jalan umum mereka setiap masing-masing rumah. Kita kasih semacam ini. Masing-masing rumah kita kasih mereka satu, sehingga bisa mengcover pencahayaan di lingkungan mereka dan di jalan mereka. Nah, jadi tidak ada lagi mereka untuk pencantolan listrik yang pencantolan secara liar, baik itu di atas rumah pengonekannya maupun di tiang listrik, gitu. Terus kita pemasangan di dalam rumah ada 4 titik lampu minimal dan juga 2 stop kontak. Kenapa jadi minimal 4 lampu, 2 stop kontak? Agar di dalam rumah itu mereka seperti stop kontak mereka yang dari bagian dapur, kita kasih stop kontak, nah sehingga apapun keperluan dapur itu mereka tercover sudah di situ stop kontaknya. Dan di ruang tamu juga begitu, keperluan elektronik di ruang keluarga itu mereka tercover di situ, jadi tidak mencantolkan yang di dapur ke ruang tamu ke dapur. Nah, itulah kita membantu masyarakat untuk menghindari daripada bahaya listrik itu sendiri. Contoh seperti PJU tadi, itu kita memberi pencerahan kepada masyarakat agar meminimkan rasa bahayanya mereka sendiri, gitu loh. Kan kalau nggak standar, apalagi material nggak standar. Nah, kalau di sini PJU kita pakaikan kabel twisted. Kabel benar-benar yang spesialis untuk kena hujan dan kena panas, gitu. Tidak seperti kita lihat sekarang di mana-mana masyarakat mencantol kabel-kabel yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, yang tidak spesialis untuk kena matahari dan kena hujan. Terus kabel kita pakai instalasi dalam minimal 2,5 mili. Kita pakaikan 2,5 mili kabel agar yang itulah yang sudah dibuat aturan-aturannya oleh PLN melalui Konswil dan PPLN. Gitu. Dan juga kabel HI-nya kita pakaikan kabel NIM 3 kali 4 mili. Terus untuk ketahanannya, ketahanan ground, kita grounding kita memakai 2,4 meter grounding, diameter 16 mili yang kita pakaikan untuk ground kepada masyarakat. Memakai kabel BC 6 mili. Itulah standarisasi yang telah dikeluarkan oleh Konswil dan PPLN. Ya, ini kita melaksanakannya di sini. Ya, semoga ini membantu PLN untuk mensosialisasikan listrik pintar dan tertib listrik, gitu. Untuk artinya terhindar dari sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan bagi masyarakat itu sendiri. Inilah mungkin semoga kita CP Amandi Teknik Palangkaraya melalui asosiasi Askomelin untuk mensosialisasikan listrik pintar dan tertib agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga tidak merugikan PLN. Gitu. Oke, rekan-rekan semua, apakah kalian sudah siap untuk mensosialisasikan dan melaksanakan ini semua? Siap. Listrik pintar. Listrik pintar. Listrik titip. Listrik titip. Inilah saat pemasangan ground dan juga pemasangan kabel BC diameter
mili untuk BC-nya, untuk groundnya, dan groundnya 2,4 meter, diameter 16 mili. Inilah proses pemasangan ground arde di ini saat proses pemasangan kabel HI untuk ke KWH meter. Kita memasangkan kabel ukuran 3 kali 4 mili. Ini proses pemasangannya untuk pemasangan kabel HI. Inilah saat penginstalasian kabel. Kita memakai kabel di 2,5 mili standarisasi SNI dan LNK. Ini adalah saat tukang memasang menginstalasi kabel 2,5 mili untuk penerangan di salah satu ruangan rumah konsumen dan juga sistem pemipaannya. Inilah contoh-contoh lampu PGU yang kami pasangkan setiap rumah para konsumen agar mereka tidak mencantol lagi ke tiang listrik ataupun atas rumah yang tidak diinginkan oleh PLN.